Garda Nasdem beraksi bak FPI. Ini saatnya Nasdem berganti nama menjadi Nasdrun. DPP FPI tetap masih fokus ya kepada dakwah dan pendidikan, kemudian penegakan hukum yang berkeadilan, kemudian kemanusiaan. Jadi fokus pada hal-hal tersebut. Jadi kita enggan menanggapi lebih lanjut terkait dengan dukung-mendukung yang membawa-bawa nama Front Persaudaraan Islam, karena faktanya kita masih fokus di hal-hal tersebut. Kalau ada satu komunitas, satu kelompok atau pribadi-pribadi mendeklarasikan mendukung warga negara untuk menjadi capres, cawapres, atau gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, itu hak-hak warga negara, silakan saja ya. Itu hak yang dilindungi oleh undang-undang. Semua warga negara itu punya dua hak. Hak dipilih dan hak memilih. Jadi kita hormati ya. PKS memandang bahwa figur Anies Rashid Baswedan adalah salah satu tokoh nasional yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, berjiwa nasionalis religius, memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa dan mampu menjadi simbol perubahan untuk Indonesia di masa yang akan datang. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Tindakan Garda Nasdem yang menangani para pengkritik Anies Baswedan di suatu daerah dengan tindakan yang tidak pantas disertai ucapan-ucapan yang mengingatkan kita pada kelompok FPI yang sudah dibubarkan mulai terasa mengkhawatirkan kita semua. Bagaimana tidak khawatir ketika ada kelompok yang bukan siapa-siapa dan tidak memiliki wewenang untuk menertibkan selayaknya aparat keamanan, tetapi mereka bertindak secara sepihak seolah mereka yang memiliki negeri ini. Padahal sejak 8 tahun terakhir ketika Jokowi menjadi Presiden RI, rasanya tidak pernah sekalipun kita melihat ada perilaku seperti itu dari para pendukung Jokowi. Perilaku yang bahkan tidak nampak sejak Jokowi masih menjadi wali kota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta. Lah, ini Nasdem yang belum lama mendeklarasikan Anies Baswedan yang kini masih berstatus sebagai bakal calon Presiden RI untuk Pilpres 2024 nanti, kok sudah bertindak kayak gitu? Kalau kita lihat tayangan yang beredar di media sosial, kata-kata yang tidak pantas terlontar seolah mengingatkan kita pada ormas FPI yang merasa paling benar sendiri. Sedikit-sedikit menuduh orang sebutan PKI padahal PKI sudah bubar dan tidak ada di negeri ini. Tapi ya masih dipakai sebagai senjata untuk membungkam suara orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Bayangkan kira-kira apa yang terjadi kalau nanti mereka benar-benar berkuasa di negeri ini. Entah pada 2024, 2029 atau mungkin 50 tahun lagi. Dengan model penanganan anti kritik yang semacam ini, siapapun nanti yang didukung oleh kelompok model seperti ini akan membawa negeri ini dipimpin oleh sosok otoriter seperti para era Soeharto berkuasa. Iya kan? Saya ingat beberapa kali pernah menulis tentang Nasdem yang saya nilai berubah sejak mereka mendekati dan puncaknya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden RI. Saya ingat pernah mengusulkan bahwa kata nasional yang melekat pada nama partai Bang Surya Paloh ini sebaiknya diganti saja. Karena kini terlihat sangat tidak cocok bagi partai yang mengaku nasionalis tetapi mendukung sosok yang selama 5 tahun terakhir jelas menikmati dukungan dengan cara-cara yang tidak nasionalis. Sosok yang didukung Nasdem bahkan pernah memberi pesan yang bermuatan sara dengan mengaitkan kemenangan pribumi pada Pilkada 2017 silam. Dia mungkin amnesia sesaat pas bilang begitu, karena dia sendiri kan bukan asli pribumi juga, melainkan ada bau-bau keturunan Timur Tengah. Jadi dengan adanya sweeping dan pendekatan yang tidak pantas oleh Garda Nasdem kepada para pengkritik Anies Baswedan, yang anehnya beritanya sangat susah ditemukan. Bisakah usulan sebagai netizen mulai dipertimbangkan oleh Surya Paloh, yakni mengganti Nasdem dengan sebutan Nasdrun? Dengan slogan partai yang direvisi menjadi partai nasionalis tapi mulai terkena virus kadrun, kapal Nasdem makin tenggelam, elektabilitas tinggal 2,1%. Sebuah survei terbaru membuat Nasdem kian tidak nyaman, posisinya makin genting dan kritis. Anies masih belum bisa menunjukkan taringnya dan belum bisa menyelamatkan Nasdem yang hampir tenggelam. Lembaga survei Indekstat melakukan survei pada tanggal 10 sampai 19 Oktober 2022.
Survei dilakukan dengan simulasi terbuka atau top of mind. Pertanyaan yang diajukan ke responden adalah, jika pemilihan legislatif Pileg dilaksanakan hari ini, partai politik apa yang akan dipilih? Hasilnya adalah seperti survei yang sudah-sudah. PDIP mendapat elektabilitas paling tinggi dengan 19%, Gerindra 10,3%, Golkar 7,4%, PKB 6,5%, PKS 6,2%, dan Demokrat 5,2%. Sisanya tak lolos ambang batas 4%. Tragisnya, Nasdem hanya dapat angka 2,1%. Sedih banget dengernya, nyesek di dada. Nasdem merasa tidak masalah dengan hasil survei tersebut. Menurut Ketua DPP Nasdem Willy Aditya, Nasdem tidak mempermasalahkan. Menurut dia, di survei lain lolos, satu survei dengan survei lain ada perbedaan hasil. Tindakan Garda Nasdem yang menangani para pengkritik Anies Baswedan di suatu daerah dengan tindakan yang tidak pantas disertai ucapan-ucapan yang mengingatkan kita pada kelompok FPI yang sudah dibubarkan mulai terasa mengkhawatirkan kita semua. Bagaimana tidak khawatir ketika ada kelompok yang bukan siapa-siapa dan tidak memiliki wewenang untuk menertibkan selayaknya aparat keamanan, tetapi mereka bertindak secara sepihak seolah mereka yang memiliki negeri ini. Padahal sejak 8 tahun terakhir ketika Jokowi menjadi Presiden RI, rasanya tidak pernah sekalipun kita melihat ada perilaku seperti itu dari para pendukung Jokowi. Perilaku yang bahkan tidak nampak sejak Jokowi masih menjadi wali kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta. Lah, ini Nasdem yang belum lama mendeklarasikan Anies Baswedan yang kini masih berstatus sebagai bakal calon Presiden RI untuk Pilpres 2024 nanti, kok sudah bertindak kayak gitu? Kalau kita lihat tayangan yang beredar di media sosial, kata-kata yang tidak pantas terlontar seolah mengingatkan kita pada ormas FPI yang merasa paling benar sendiri. Sedikit-sedikit menuduh orang sebutan PKI padahal PKI sudah bubar dan tidak ada di negeri ini. Tapi ya masih dipakai sebagai senjata untuk membungkam suara orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Bayangkan kira-kira apa yang terjadi kalau nanti mereka benar-benar berkuasa di negeri ini. Entah pada 2024, 2029 atau mungkin 50 tahun lagi. Dengan model penanganan anti kritik yang semacam ini, siapapun nanti yang didukung oleh kelompok model seperti ini akan membawa negeri ini dipimpin oleh sosok otoriter seperti para era Soeharto berkuasa. Iya kan? Saya ingat beberapa kali pernah menulis tentang Nasdem yang saya nilai berubah sejak mereka mendekati dan puncaknya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden RI. Saya ingat pernah mengusulkan bahwa kata nasional yang melekat pada nama partai Bang Surya Paloh ini sebaiknya diganti saja. Karena kini terlihat sangat tidak cocok bagi partai yang mengaku nasionalis tetapi mendukung sosok yang selama 5 tahun terakhir jelas menikmati dukungan dengan cara-cara yang tidak nasionalis.